Halo, selamat datang kembali di channel Petani Milenial. Nah, jadi ini saat ini aku lagi ada di kebun. Kalau biasanya aku bikin konten di sawah, ini sekarang aku bikin konten di kebun. Bisa ini ya, maksudnya bisa dipahami kalau misalkan di kebun sama di sawah itu beda untuk situasi, kemudian lingkungan dan juga keadaan tanah, kelembapannya itu berbeda. Nah, ini sambil aku metik cabai karena ini tuh masih sedikit banget cabenya, baru 1-2 yang merah. Jadi aku sambil jalan sambil videoin sambil metik cabai ya. Ini cabai yang ada di kebun. Jadi yang di sawah itu kan bagus-bagus, subur-subur karena dia tuh 1 dapat udara yang cukup, 2 dapat sinar matahari yang bagus, 3 untuk sirkulasi udaranya juga bagus karena dia tidak terlalu banyak pohon seperti kalau di kebun kayak gini ya. Kalau di kebun kayak gini kan banyak pohon pisang, ada pohon mahoni, ada pohon-pohon lainnya, ada pohon kelapa juga. Jadi kalau di kebun itu terkesan tempatnya tuh lebih gelap, nggak gelap sih, tapi karena banyak pohonnya gitu loh, jadi lebih ke tidak mendapat sinar matahari yang cukup tanaman cabenya. Jadi dia cuman kayak setiap satu pohon cabai itu cuma ada 1 atau 2 pang. Biasanya kalau di sawah kan hampir sampai 5 sampai 4 cabang. Kalau di kebun seperti ini tuh hanya 1 atau 2 cabang. Jadi dia kayak terlihat ramping lurus gitu loh. Ini aku nanam jenis asmoro sama madani ya, campur. Jenisnya sama yang jenis di sawah. Tapi memang untuk hasil atau jenis nama Mbak tumbuhnya itu tuh berbeda-beda, enggak sama. Untuk cabai yang saat ini sudah petik ketiga. Dia petik ketiga tapi masih banget, dia masih sedikit banget dapatnya. Ini tuh jadi satu kebun dia tuh kan agak memanjang gitu kebunnya. Jadi yang sebelah kanan itu agak kurang bagus, dia ada keritingnya. Kemudian sebelah kiri itu lumayan bagus, dia hijau-hijau ya, itu karena 2 jenis cabai. Tuh. Kalau di kebun itu tuh cabainya tuh lebih tinggi, tapi dia tidak banyak cabang. Kalau di sawah dia lebih pendek, tapi tuh cabangnya tuh banyak sampai 5 sampai 6 dan buahnya pun juga banyak, kayak 2 kali lipatnya gitu. Tuh kan di sini banyak rumput-rumput, kemudian banyak pohon-pohon, jadi tuh kayak rindang banget. Dia sirkulasi udara enggak ini. Tuh ada yang busuk batang juga tuh. Busuk batang. Ada yang kembung, maaf. Ada yang kembung juga dia karena di sini tuh sekarang tuh musimnya tuh panas juga, kadang juga tiba-tiba hujan gitu loh. Jadi tuh kayak cabenya tuh juga lebih rentan terkena penyakit. Buat yang komen jenis cabenya, ini tuh aku nanam di sawah sama di Tegal di kebun itu 2 jenisnya, madani sama asmoro. Jadi madani sama asmoro dia tipe cabenya tuh ada yang kecil gitu kayak ori kah, kemudian ada yang besar kayak cabai japlak gajah gitu. Tuh ini di bawahnya tuh kemarin habis disemprot pakai semprot rumput biar rumputnya itu enggak banyak. Jadi rumputnya setelah disemprot dia akan kering, akan mati sampai ke akar-akarnya. Soalnya kalau di rit itu waktunya tuh banyak banget ya. Kalau disemprot tinggal semprot, nanti kering juga langsung mati tuh rumputnya.
Untuk jenis obat-obatannya sekalian sharing jenis obat-obatan yang aku pakai. Jenis obat-obatan dari awal sampai masa panen itu berbeda-beda ya. Jadi misalkan umur 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu semua jenis obatnya itu berbeda-beda. Kayak kebutuhan vitaminnya dia semakin besar tuh semakin banyak. Jadi jangan keliru, jangan satu jenis obat dipakai dari awal sampai akhir. Nah itu kadang yang bikin kita petani tuh kayak kurang, atau hasilnya kurang maksimal, karena kan setiap setiap umur itu tuh beda umur, beda nutrisi, beda pestisida, beda pupuk gitu. Jadi harus benar-benar maksimal untuk pemupukan dan penyemprotannya. Ini nggak pernah kocor ya, ini disemprot terus, semprot daun, semprot pohon, sama semprot buah. Jadi penyemprotan itu kayak ada 3 jenis penyemprotan ya, penyemprotan khusus untuk cabenya, untuk daunnya, sama untuk pohonnya. Dalam arti itu pestisidanya bukan setiap cabai harus kena cabenya, setiap daun harus kena daunnya, itu enggak. Makanya itu ada jenis 3 pestisida gitu loh, yang khusus untuk daun, khusus untuk buah, dan khusus untuk pohon. Tuh di sini ada, lihat kan, ada yang kuning-kuning kayak kerdil gitu, dia itu tuh tapi tetap berbuah kok, alhamdulillahnya dia tetap berbuah, tetap tumbuh cabenya, walaupun dia nggak sebanyak yang cabenya pas lebat hijau gitu loh. Ini aku bawanya sambil goyang-goyang kameranya karena aku pegangnya tuh pakai tangan, lupa bawa tripod. Nah ini kita sudah sampai di cabai yang kerdil-kerdil yang kuning kena virus Gemini seperti ini tuh. Jadi dia tuh nggak bisa tinggi, dia cuma segitu aja nih. Tapi nggak apa-apa, tetap setiap hari masih disemprot. Enggak setiap hari sih, setiap seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali itu tetap disemprot ya. Untuk pertama pupuk kandang, jadi pupuk kandangnya itu pakai pupuk kandang sama Ponska. Tahu kan Ponska itu yang dijual per karung itu di toko pertanian pasti ada. Ponska sama pupuk kandang, ini pakainya tuh kandang pakainya pupuk kandang ayam ya, jadi dia teksturnya lebih lembut gitu kalau yang pupuk kandang ayam. Tapi boleh pakai pupuk atau lemik kandang sapi itu juga boleh kok. Nanti itu tergantung tergantung kemantapan aja sendiri-sendiri, sama Ponska juga ya. Nanti ditaruh di tengah-tengah di tengah-tengah gumukan atau di bagian atas sebelum ditutup plastik itu boleh. Biasanya kalau aku di bagian atas sebelum ditutup pakai plastik. Jadi nanti nunggu meres dulu, nanti kalau udah ada hujan baru ditutup pakai plastik. Kemudian untuk penyemprotan setelah ditanam ya, jadi 2 hari atau 3 hari setelah tanam itu dilakukan penyemprotan sudah memakai pupuk atau pestisida ding. Jadi pestisidanya itu aku pakai Megaristo ya, Megaristo untuk awal, sama Gadasel di fungsinya sendiri untuk menguatkan dan memberi nutrisi pada pohon cabai. Kemudian untuk Gadasel dia untuk melembatkan daun dan menghijaukan daun serta menutrisi pohon cabainya. Dan untuk takaran itu nanti bisa disesuaikan secara dicuain sama kebutuhan. Nanti ada panduan ukurannya, umur berapa hari dia berapa mili, umur berapa hari dia berapa mili, nanti ada di panduan ukurannya. Dan kalau sudah mulai berbuah dia pakai Resotin, kemudian pakai Gandasel B. Gandasel B itu adalah Gandasel untuk buah ya kalau B. Jadi untuk ketika awal pakai Gandasel D, ketika sudah mulai berbuah pakai Gandasel B. Resotin dan juga Antrakol ini sudah ketika sudah berbuah ya. Jadi untuk jenis pestisida pupuknya itu juga berbeda-beda setiap umur, setiap dia sudah berbuah. Jadi biar nggak keliru nutrisinya. Tuh kan dia ada yang kembung lagi. Ya itu karena ini loh terkena lalat buah, kemudian terkena hujan, jadi tuh kayak dia tuh lebih kekembung, jadi warna hitam membusuk gitu sih, bukan patek. Tuh kayak gini itu sudah kena lalat buah. Nah oke, kita lanjut petik lagi ya.
kita lanjut petik lagi. Itu baru dapatnya tuh belum banyak, tapi alhamdulillah disyukuri aja ya, emang segitu rezekinya. Besok juga kalau sudah beberapa kali panen juga banyak. Oke, jadi segitu dulu sharing tentang dunia pertanian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, bisa saling share untuk info seputar pertanian. Jangan lupa juga share video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, supaya bikin aku lebih tambah semangat lagi untuk bikin konten seputar dunia pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.